Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Manchester United menelan kekalahan telak sekali lagi melawan Tottenham Hotspur dalam lanjutan game week ke-6 Liga Primer Inggris. Terlepas dari fakta bahwa MU harus bermain dengan 10 pemain, kekalahan ini mengindikasikan ada yang tidak beres. Erik ten Hag seolah tidak tahu harus ia bawa kemana arah klub yang ia tukangi ini. Ketika semua tim raksasa di IPL mulai kelihatan arah pengembangannya, MU tampak masih jalan di tempat. Bahkan Tottenham sendiri punya filosofi yang pada akhirnya mengantarkan mereka meraih 3 angka di Old Trafford. Bagaimana hasil kontra Tottenham makin menghancurkan setan merah? Sebelum menonton lebih lanjut ulasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan update-update menarik seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Pasca mendapat hasil terburuk sepanjang sejarah eksistensi Manchester United di Premier League, Erik ten Hag cukup beruntung. Bagaimana tidak, rumor pemecatan yang kala itu sudah berhembus begitu kencang pada akhirnya sirna. Manajemen MU pimpinan Sir Jim Ratcliffe memutuskan akan memberi Ten Hag satu kesempatan lagi memperbaiki MU. Walau hanya bisa mengantar MU finish di urutan ke-8, Ten Hag berhasil membawa pasukannya merengkuh titel Piala FA. Prestasi inilah yang menjadi acuan Ratcliffe dalam memutuskan nasib Ten Hag. Ten Hag tentu sumringah menanggapi keputusan ini, sembari menyebut bahwa Ratcliffe punya cara pandang yang sama dengan dirinya untuk musim depan. Tidak cuma memberi kesempatan, manajemen kali ini tampaknya benar-benar bertekad hendak memberi support penuh. Buktinya, Ten Hag diberi keleluasaan mendatangkan pemain-pemain yang ia mau di bursa transfer musim panas tahun ini. Hasilnya, MU mengucurkan dana 214 juta euro untuk belanja pemain, yang terbesar ketiga setelah Chelsea dan Brighton. Berawal dari Leny Yoro, gelombang kedatangan pemain anyar berbondong-bondong masuk ke Old Trafford. Joshua Zirkzee menjadi rekrutan berikutnya yang diboyong Ten Hag. Kemudian ada duo terbuang dari Bayern, Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui. Terakhir, Manuel Ugarte menjadi penutup untuk periode transfer paling sensasional setan merah. Kendati telah mendapat kepercayaan ekstra yang membuatnya bertahan hingga 3 musim bersama Manchester United, Erik ten Hag tidak bisa memperlihatkan filosofi apa yang ia usung buat tim asuhannya. Ten Hag bilang kalau filosofi sepak bola dirinya adalah filosofi sepak bola menyerang yang dinamis dan proaktif. Menjelaskan sesuatu dengan kata-kata memang akan sangat mudah. PR terbesarnya adalah bagaimana menunjukkannya dengan performa di atas lapangan. Inilah yang gagal diangkat oleh Ten Hag di periode ketiganya menukangi MU. Sementara tim-tim raksasa IPL lain sudah mempersiapkan dengan matang filosofi masing-masing. MU kelihatan kebingungan. Hasil di atas kertas memperlihatkan bagaimana MU tidak punya kejelasan terhadap arah pengembangan mereka. Di laga pramusim, ketidakjelasan permainan MU sudah terlihat ketika mereka kalah melawan Liverpool 3 gol tanpa balas. Kemenangan melawan Fulham di pekan perdana sempat memperbaiki situasi, tapi MU kembali ke setelan awalnya di pekan-pekan berikutnya. Kekalahan 3-0 melawan Liverpool di laga pramusim pada akhirnya benar-benar kejadian di musim kompetisi yang sesungguhnya. Ten Hag tidak bisa berbuat banyak ketika timnya dicukur habis di Old Trafford oleh tim besutan Arne Slot itu. Selanjutnya, Ten Hag melakoni pekan demi pekan dengan tekanan yang makin menggunung. Pelatih berpaspor Belanda boleh membanggakan kemenangan kontra Southampton dan Barnsley. Tapi hasil seri melawan Twente yang notabene tidak punya pengalaman banyak di panggung Eropa jelas sebuah tanda tanya. Ada satu problem yang belum bisa dibenahi MU, yaitu terkait filosofi bermain mereka yang tidak jelas. Pasca hasil seri melawan Twente yang membuktikan ketidakjelasan arah permainan MU sekali lagi, ada kekhawatiran ekstra jelang laga kontra Tottenham. Bagaimana tidak, Tottenham walau statusnya adalah tim papan tengah sudah punya kejelasan pandangan. Tim ini dibentuk oleh Ange Postecoglou dengan filosofi menyerang total. Benar saja, kekhawatiran para fans setan merah pada akhirnya menjadi kenyataan.
Old Trafford bukan lagi menjadi tempat yang angker buat lawan, melainkan menjadi kuburan buat Manchester United itu sendiri. Tottenham memperlihatkan bagaimana caranya bermain dengan membekuk sang tuan rumah dengan 3 gol tanpa balas. Ten Hag boleh berdalih kalau timnya kehilangan momentum semenjak babak kedua, atau tepatnya semenjak Bruno Fernandes mendapat kartu merah. Faktanya, Tottenham memang mendapat momentum dari sana. Gelontoran 2 gol lewat Dejan Kulusevski dan Dominic Solanke benar-benar membuat MU makin tak berdaya di hadapan para fansnya sendiri. Namun, Ten Hag juga tidak boleh lupa kalau sepanjang 45 menit pertama Tottenham juga dominan. Pemain kedua tim masih komplit 11 versus 11 pada periode tersebut. Gol pertama Tottenham lahir begitu cepat, yakni ketika laga baru berjalan 3 menit. Tidak rapinya struktur pertahanan MU membuat Mickey van de Ven leluasa melakukan penetrasi yang pada akhirnya dituntaskan oleh Brennan Johnson. Mengacu pada statistik, Tottenham mendapatkan 12 tembakan dengan 4 diantaranya tepat sasaran. Secara keseluruhan, tim besutan Postecoglou mencatat 24 tembakan dengan 10 diantaranya tepat sasaran dan angka harapan gol 4,67. MU punya catatan lebih rendah, yakni 11 tembakan, 2 diantaranya tepat sasaran dengan angka harapan gol 0,97. Bukan Ten Hag namanya kalau di akhir hasil yang mengecewakan tidak mengeluarkan alibi-alibinya. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya, Ten Hag menekankan bahwa hasil-hasil negatif yang didapat MU adalah bagian dari proses. Meski alibi tersebut sempat dikritik keras oleh legenda Belanda Ruud Gullit, pernyataan itu lagi-lagi keluar dari mulut Ten Hag. Kita harus tahu kalau ini akan membutuhkan waktu karena bursa transfer berjalan terlambat buat kami. Beberapa pemain terlambat seperti Ugarte dan sekarang kami harus membuatnya menyatu dengan skuad. Belum lagi kami harus berurusan dengan cedera yang menghambat pemain. Kami akan lebih baik nanti, tapi kami butuh waktu. Alibi Ten Hag dalam wawancara pasca laga. Waktu akan menjadi senjata yang paling berbahaya buat Erik ten Hag. Pasalnya, 1000 alasan sekalipun tidak akan menyelamatkan karirnya jika hasil yang didapat MU selalu seperti laga melawan Tottenham. Oktober bisa jadi periode yang krusial karena sejumlah pihak menyatakan bahwa bulan depan adalah periode penghakiman Ten Hag. Laga selanjutnya, MU akan berhadapan dengan Porto dan Aston Villa sebelum jeda internasional. Periode jeda inilah yang biasanya digunakan tim-tim untuk mengevaluasi kinerja mereka sepanjang musim. Ten Hag bisa jadi dalam bahaya, tergantung bagaimana hasil di 2 pertandingan tersebut nantinya. Itulah dia ulasan kehancuran Manchester United yang makin kentara dalam laga melawan Tottenham Hotspur. Pasca hasil ini, bukan tidak mungkin manajemen MU mulai kehilangan kepercayaan terhadap Erik ten Hag. Laga melawan Porto dan Aston Villa jadi penentu apakah sang manajer bertahan atau malah ditendang. Hampir tidak ada peningkatan dari permainan MU sejauh ini. Peringkat mereka saja sampai tercecer ke urutan 12 klasemen sementara. Football lovers, terutama fans-fans MU, bagaimana tanggapan kalian terhadap performa MU musim ini? Masihkah ada harapan di bawah asuhan Ten Hag? Komen di bawah ya!